Kali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Aduh, bagus juga nih usul Bapak DPR nih untuk guru Trans 7 mondok selama 40 hari gitu. Tapi mohon maaf nih Pak, karena berhubung Bapak yang berbicara seperti itu, alangkah lebih baiknya kita gunakan, kan kabarnya dana reses DPR bakal naik hampir 2 kali lipat nih. Alangkah baiknya itu digunakan untuk survei-survei ke pesantren gitu, karena kalau itu digunakan dengan tujuan seperti itu, kita bisa menyelesaikan banyak masalah, kita bisa solving banyak masalah yang mungkin selama ini kita nggak nyadar, selama ini kita hanya melihat dari kejauhan aja. Kita bisa gunakan alokasikan dana itu untuk menganalisis masalah-masalah yang banyak terjadi di lapangan, bukannya malah meromantisasi, membanggakan kekurangan yang seharusnya kita benahi gitu. Ada santri yang tidak bayar dan ditanggung oleh kiainya. Ada santri yang dia ingin bekerja kepada kiai semata-mata karena malu, karena tidak bawa biaya. Tapi lihat, ada seorang ustadz yang saya tanya berapa digaji. Dia bilang jangan tanya kami digaji, karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji. Nah itu ketika guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita mengajar tanpa dibayar, ini para pendidik bangsa loh, ini yang sudah berjasa buat bangsa kita loh. Kenapa mereka tidak mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan? Mereka tidak mendapatkan penghargaan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jujur nih, quote pahlawan tanpa tanda jasa ini udah tidak terlalu relevan lagi saat sekarang gitu, dan gue masih bingung siapa sih yang mencetuskan ide pahlawan tanpa tanda jasa ini, karena jujur itu memberatkan pundak para guru gitu, karena kita baru jadi guru, kita minim pengalaman langsung mendapatkan pengkultusan sebagai pahlawan, kita mendapatkan pengkultusan sebagai kehormatan yang harus dihormati orang, dan tanda kutip kita menjadi pahlawan tapi tanpa tanda jasa, alias dibayar seadanya, bahkan ada yang tidak dibayar gitu, Karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji. Dan gua rasa lebih baik kita meletakkan guru itu sekarang berada di profesi gitu, karena ketika kita meletakkannya di profesi, dia memiliki kualifikasi yang harus dipenuhi, dia memiliki batas kualifikasi sehingga dia layak untuk dijadikan sebagai guru, dan ketika dia memiliki kualifikasi yang cukup, dia memiliki salary atau gaji yang cukup besar juga untuk menghidupi keluarga mereka, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, dan ketika kebutuhan pokok mereka terpenuhi, maka itu akan jadi kerjaan utama mereka, bukan pekerjaan sampingan gitu, Cok. Dan ya, gue harap pada Bapak DPR pakai dong dana yang ada buat menyelesaikan masalah, daripada menyuruh guru Trans 7 untuk mondok. Kenapa kita tidak menyelesaikan masalah yang ada, Pak?